Shalom, puji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita dapat berkumpul lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab, kisah-kisah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Sebelumnya, kakak mau adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sangat baik kepada kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu sehingga kami masih ada hingga hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami ini, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Kakak Ike mau kita semua menyanyikan lagu yang sangat bagus kata-katanya ya. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, hatiku untuk Tuhan. Lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, hatiku untuk Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali berjumpa pagi hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Adik-adik sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan kakak percaya semua itu menyukakan hati Tuhan. Dan tiba saatnya adik-adik, kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan mengenai bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Musa dari kekejaman Firaun. Tapi sebelumnya itu, adik-adik kita akan bersama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan agar kita dibuat mengerti bagaimana cara Tuhan menolong setiap anak-anaknya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini, lewat ibadah online ini Tuhan, kami kembali lagi dipersekutukan oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan, ibadah online ini Tuhan memberkati kami, walaupun kami terpisah satu sama lain, tetapi kuasa Tuhan menyatukan kami dapat diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Cerita kita hari ini, kita akan melihat dalam Keluaran pasal 2 ayat 1-22. Itu sebabnya adik-adik buka hati dan siapkan untuk menerima firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu melihat video singkat bagaimana Musa diselamatkan oleh Tuhan dari kekejaman Raja Firaun. Adik-adik silahkan saksikan video singkat ini dan cermati dengan baik bagaimana cara Tuhan menolong Musa pada waktu itu. Musa lahir dan diselamatkan.
Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, adik-adik, dari video singkat tadi, adik-adik bisa mengerti bagaimana cara Tuhan menyelamatkan bayi Musa. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik, bukan? Tuhan mampu melakukan caranya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Musa terselamatkan melalui putri Firaun ketika dia mandi di sungai Nil, keranjang yang dimana bayi Musa ibunya taruh di dalam situ dan dihanyutkan di sungai itu, dan putri Firaun mengambil keranjang itu, dan akhirnya bayi Musa dapat diselamatkan. Adik-adik, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan sangat baik. Musa akhirnya diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkat. Dan tentunya ketika dia menjadi anak angkat seorang putri, maka Musa otomatis tinggal di dalam istana. Dan Musa
akhirnya dibawa ke dalam istana, tinggal di dalam istana, dibesarkan dalam istana, dididik dalam istana, dan mendapatkan pendidikan istana, dan juga wajib mengikuti kemiliteran. Pada waktu dia sudah beranjak dewasa, Musa melihat bagaimana prajurit-prajurit Firaun pada waktu itu memperlakukan orang-orang Israel yang dipaksa bekerja menjadi budak-budak, dan salah satu dari mereka dipukul sampai mati. Dan Musa tergerak hatinya untuk melindungi orang-orang Israel. Walaupun dia sudah dibesarkan di dalam kerajaan Firaun, tetapi dia masih punya hati untuk mengasihi bangsanya sendiri. Lalu Musa membunuh orang itu dan dia melarikan diri ke Midian, karena pada waktu itu Firaun mengetahui bahwa Musa lah yang membunuh prajurit itu, sehingga dia melarikan diri. Dan di sana dia berjumpa dengan seorang gadis, anak dari Imam Jitro, dan dia menikahi gadis tersebut dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Gerson. Adik-adik, dari bayi sampai kepada dewasa, kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong dan menyelamatkan Musa. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan, lewat cerita firman Tuhan ini, adik-adik belajar bagaimana cara Tuhan menolong setiap orang yang hidup mengandalkannya. Lewat cerita tentang Musa ini, adik-adik dibuat mengerti bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan tanpa ikut ambil bagian di dalamnya memberikan pertolongan. Adik-adik, apakah adik-adik saat ini sedang mengalami kesulitan? Bagaimana rasanya adik-adik saat menghadapi kesulitan itu? Tentu adik-adik merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah, dan berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari kesulitan ini. Tetapi adik-adik, wajar jika kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Tetapi tidak wajar jika kita larut di dalam kesulitan. Sebab apa adik-adik? Kita memiliki Tuhan yang sanggup menolong. Seperti yang kita sudah pelajari pagi hari ini, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Musa. Kakak pun juga percaya bahwa adik-adik ketika datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan melindungi adik-adik saat dalam kesulitan. Nah, kesulitan apa sih yang sedang adik-adik hadapi saat ini? Bawalah kepada Tuhan dan serahkan diri kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Adik-adik, mau hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan? Seperti Ibu Yokebed, dia berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan jalan keluar anaknya terselamatkan, yaitu Musa. Mari kakak ajak kita semua melipat tangan dan kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bawa semua kesulitan-kesulitan adik-adik yang adik-adik alami saat ini di dalam doa. Kakak yang akan memimpinya dan adik-adik semua tutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar tentang kisah bagaimana Musa diselamatkan oleh Tuhan, dan kami pun juga percaya dengan iman, kami mengandalkan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Sebab Engkau adalah Tuhan, adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu pagi hari ini
kembali mengingatkan kami bagaimana kami hidup berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Dari akhir cerita firman ini, adik-adik, ada satu ayat hafalan yang adik-adik hafalkan dari kitab Nahum pasal 1 ayat 7a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian bagi orang yang mengalami kesusahan. Nahum pasal yang ke-1 ayat 7a. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi kalau adik-adik saat mengalami kesulitan atau kesusahan, datanglah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Nah, ayat hafalan ini biar menjadi tugas adik-adik di rumah untuk dihafalkan. Dan kebenaran ini akan menguatkan iman adik-adik di tengah-tengah situasi pandemi ini. Baik adik-adik, kakak sampai di sini. Kita berjumpa dan kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa di minggu depan dan belajar bagian kebenaran firman Tuhan selanjutnya dengan kakak yang akan mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.